Oke, semangat pagi Property People, semangat pagi Pak Margo. Pagi Pak David. Luar biasa. Kalau tadi Pak Margo kita sudah bahas mengenai visi. Ya, kali ini kita akan ngomongin mengenai strategi nih Property People. Ya. Pak Margo, sebagai seorang member broker dari Century 21 Prioritas, tentu sudah menyiapkan strategi-strategi. Kalau tadi Bapak sudah bilang ada apa? Musim panen nih 2024, siap take off nih. Silakan Pak Margo, strateginya seperti apa untuk menjawab tantangan di 2024? Silakan. Oke, Property People. Kebetulan saya di Jakarta ya. Jakarta dibagi 5 wilayah. Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur ya. Kalau kita lihat Jakarta, ternyata yang bakal berkembang ke depannya itu saya lihat Jakarta Timur. Kenapa? Jakarta Timur adalah wilayah yang paling besar di Jakarta, dan harga tanahnya di sana dibanding dengan Jakarta lain itu masih saya lihat masih di under market lah. Masih bisa grow ya Pak? Masih bisa grow. Oke. Kita lihat Jakarta Utara mentok kan ke lautnya. Kita lihat ke selatan udah pegunungan ke arah Bogor ke Depok ke sana. Kita lihat juga ke Jakarta Barat, Tangerang udah titik jenuh yang saya lihat ya. Kita lihat pusat sendiri kan udah gray area, itu aja. Ke timur tuh kita bisa lihat ya. Ada namanya jalan tol yang menyambungkan dari Pulau Jawa kan lewatnya timur Pak. Ya. Ya kita lihat juga di timur tuh ada Bekasi, Cikarang, Karawang itu grow, tumbuh. Jadi kalau saya bicara strategi, market penjualan saya di tahun 2022 dan 2023 itu 65 hingga 75% di Jakarta Timur. Ya, kita jualan harganya itu yang market yang masuk di kantor kami itu di antara 1 hingga 2,5 miliar. Oke. Nah, Jakarta Timur itu salah satu market yang saya lagi bidik. Dan saya yakin nih buat Anda nih mungkin Property People yang ingin berinvestasi atau membeli sesuatu di timur, karena marginnya masih gede nih Pak David. Ya, investor bisa masuk. Investor masih bisa masuk dan wilayahnya masih luas. Nah, jika Anda pengen di mana aja sih Jakarta Timurnya, saya tidak buka di sini. Silakan call kami aja. Saya akan tahu posisi-posisi mana yang masih bisa menjanjikan untuk investasi. Ya, menarik sekali ya Property People. Tadi Pak Margo katakan bahwa di tahun ini Pak Margo mulai concern lagi nih, karena timur ini masih sangat menjanjikan. Daerah lain ya juga menjanjikan, tapi tadi Pak Margo lebih concern ke arah timur gitu ya Pak. Nah, selain tadi yang Bapak sampaikan nih Pak mengenai tadi adanya margin properti, keuntungan profit yang masih cukup menjanjikan, harga tanah yang masih murah dan seterusnya. Kira-kira hal lain apa Pak strategi Bapak untuk memenangkan nih persaingan supaya nanti bisa dapat close the deal-nya nih sama Century 21 Prioritas gitu loh Pak. Dari sisi timnya mungkin silakan. Wah, ini agak ke dalam nih dapur nih. Saya buka sedikit dapur di sini ya. Jadi industri properti itu sebenarnya adalah industri jasa. Kalau kita jasa bicara to people, orang. Nah, kalau orang tuh harus bisa menyentuh. Jadi intinya tuh pelayanan. Nah, selain pelayanan kita harus profesional. Ada satu hal lagi yang tidak terus itu beretika. Nah, kebetulan saya ada di asosiasi di Arebi. Kita tahu bahwa bendera broker properti itu banyak banget. Saya sangat bangga berada di satu master franchise yang sangat besar di Ciputra Group Century 21. Kenapa? Karena dari kantor pusat nih Pak David salah satunya dari pendidikan itu memberikan edukasi, coaching, memberikan satu knowledge buat para marketing saya supaya lebih profesional. Dengan profesionalisme itu tentunya akan seiring sejalan akan meningkatkan penjualan Pak David. Ya, jadi salah satunya meningkatkan sumber daya manusianya di industri ini supaya persaingan di luar kita memang jadi nomor 1 Pak. Iya, menarik sekali Property People. Jadi SDM ya Pak, concern kualitas SDM, Bapak mau improve sehingga nanti pada saat marketnya ketemu, SDM-nya ketemu, terjadilah closing. Oke, terima kasih Pak Margo. Dan terima kasih Property People yang sudah menyimak acara kita. All the best dan sukses buat kita semua. Sukses buat kita semua juga.